Kali ini kita akan bahas kisah nyata yang berasal dari Iran, seorang wanita yang disiram dengan air keras. Dia bernama Amene Bahrami. Ia lahir pada tahun 1978 dan merupakan warga negara Iran. Pada suatu siang, tepatnya di bulan Oktober tahun 2004, usai bekerja di sebuah perusahaan teknis medis di kawasan Tehran, Amene ini bersiap untuk pulang ke rumahnya. Namun, ketika Amene berjalan menuju tempat pemberhentian bus, tiba-tiba saja ia merasa ada seorang yang mengikutinya. Ia pun menyadari bahwa orang yang mengikutinya itu adalah pria yang bernama Majid Mohaffedi. Majid ini adalah teman sekelas Amene di universitas. Usianya 5 tahun lebih muda dibandingkan dengan Amene. Ternyata Amene ini tidak senang karena Majid ini terus mengikutinya. Hal tersebut yang membuat Amene merasa tidak nyaman dan berusaha menghindari diri dari pria itu. Tapi Majid ini tetap aja ngikutin Amene. Dan dengan cepat pria itu tiba-tiba langsung saja melemparkan air keras dari sebuah wadah berwarna merah ke wajah Amene. Amene pun mengerang kesakitan. Ia merasa ada sensasi terbakar di wajahnya. Sayangnya orang-orang di sekitarnya saat itu tidak menolong sama sekali, karena mungkin mereka tidak tahu bagaimana cara memberikan pertolongan pertama. Akhirnya Amene ini pun berhasil dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ternyata tidak ada petugas medis di sana. Lalu dibawalah ke rumah sakit yang lainnya. Sesampainya di sana, lagi-lagi Amene tidak langsung ditangani, melainkan saat itu dia harus menunggu dengan waktu yang cukup lama, yakni selama 5 jam. Sebelum akhirnya ia dapat diperiksa oleh dokter spesialis mata. Cairan asam yang dilemparkan kepada Amene telah menyebabkan wajahnya rusak berat. Luka-luka yang membekas juga membuatnya harus kehilangan salah satu matanya dan harus mengalami kebutaan. Tentunya dengan kenyataan ini Amene butuh perawatan yang serius. Ternyata Majid melakukan hal tersebut karena ia merasa sakit hati kepada Amene yang telah menolak cintanya. Jauh sebelum itu Majid ini juga pernah melakukan tindakan pelecehan karena ia menolak untuk menikah dengan Majid. 2 hari sebelum kejadian, Majid bahkan sempat mengancam Amene bahwa ia akan menghancurkan hidup Amene dan Majid akan melakukan sesuatu agar Amene tidak bisa menikah dengan siapapun kecuali dengan dirinya. Sebelumnya pun Amene sebenarnya sempat melaporkan tindakan Majid kepada pihak kepolisian. Namun karena Majid tidak melakukan kontak fisik dengan Amene, pihak kepolisian pun beranggapan bahwa mereka tidak bisa memproses laporan dari Amene tersebut. Akibatnya Majid ini semakin menjadi-jadi untuk mengganggu Amene. Ketika Amene memberitahu Majid bahwa ia akan menikah dengan pria lain dan memohon Majid agar segera melupakan dirinya, pada saat itulah Majid ini tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa hidup bersama Amene. Lalu Majid ini mulai mencelakai Amene dengan cara menyiram air keras agar wajah Amene menjadi rusak. Dengan apa yang menimpa Amene ini membuat heboh pemberitaan media di Iran. Bahkan Presiden Muhammad Khatami memberikan dukungannya untuk meringankan biaya Amene dan menjalani perawatan. Ia pun mendapatkan bantuan dari pemerintah senilai 22.500 euro atau kurang lebih sekitar 371 juta rupiah. Sejak kejadian tersebut, Amene harus menjalani 17 kali operasi. Sebagian diantaranya dilakukan di Barcelona, Spanyol. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Namun setelah pemilu Iran di tahun 2005, keadaan Amene ini semakin memburuk. Bergesernya kepemimpinan Muhammad Khatami kemudian digantikan dengan Mahmud Ahmadinejad sebagai presiden Iran yang baru. Saat itu telah memberikan pengaruh kepada keadaan finansial Amene. Saat menjalani perawatan, dukungan yang sangat minim telah membuat ia menjadi miskin dan sendirian di negeri orang. Amene pun sempat dibawa ke tempat penampungan tunawisma karena minimnya uang yang ia miliki. Sebenarnya, Majid ini telah menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Semula hakim menginginkan agar pelaku dihukum mati, tetapi Amene ini menginginkan qisas yang ditetapkan dalam hukum syariat Islam berdasarkan hukum retribusi pada tahun 1982 yang berlaku di Iran. Melalui hukum qisas ini, Amene sangat ingin agar mata diganti juga dengan mata, sehingga pelaku juga mengalami kebutaan sebagaimana yang ia rasakan. Terlebih lagi, pada saat di pengadilan, Majid ini mengaku bahwa ia memutuskan untuk membutakan mata Amene agar suami Amene ini meninggalkan istrinya tersebut, sehingga Majid bisa memiliki Amene. Namun, sayangnya permintaan Amene sempat terkendala aturan di Iran. Berdasarkan hukum di Iran, wanita hanya memiliki setengah nilai dibanding laki-laki saat menuntut haknya di pengadilan. Dengan kata lain,
Jika satu orang wanita menyampaikan suara di pengadilan, suaranya hanya dianggap bernilai setengah dari berat satu orang laki-laki. Oleh karena itu, meskipun Amene telah berupaya keras dalam menuntut Majid agar kedua matanya dibutakan seperti yang ia alami, hakim tidak bisa mengabulkannya begitu saja berdasarkan aturan tersebut. Pada awalnya hakim yang bisa memvonis hukuman berupa pembutaan satu mata saja. Namun, berkat lobi-lobi yang dilakukan oleh Amene, tuntutannya akhirnya dikabulkan. Pada bulan November di tahun 2008, pengadilan Teheran menyetujui tuntutan Amene untuk bisa membutakan kedua mata Majid. Keputusan ini telah menimbulkan kecaman internasional karena hukuman tersebut dianggap sangat tidak manusiawi. Akibatnya, hukuman pun ditunda hingga bulan Juli di tahun 2011. Begitu waktunya tiba, Amene berserta keluarganya berkunjung ke rumah sakit tempat Majid berada untuk membutakan mata Majid. Namun, bukannya kata maaf atau penyesalan yang diucapkan oleh Majid. Setibanya di sana, Amene ini malah diserang dengan kata-kata kasar oleh Majid kala itu. Majid merasa terkejut karena petugas rumah sakit ternyata telah mempersiapkan untuk dibius di atas tempat tidur. Lantaran kehilangan penglihatannya, Amene tidak bisa meneteskan air keras kepada Majid seorang diri. Oleh karena itulah, ia meminta bantuan dari adik laki-lakinya untuk melakukan hukum qisas tersebut. Ketika seorang petugas menghitung mundur detik-detik terakhir, tiba-tiba saja Amene berubah pikiran. Ia memaafkan Majid karena merasa tak sanggup membalas perbuatannya. Majid pun sangat terkejut. Seketika ia berlutut di kaki Amene. Namun, Amene mengatakan kepadanya untuk pergi dan jangan lagi memanggil namanya seumur hidup. Amene menyatakan bahwa ada dua orang yang pernah menolongnya yang menjadi alasan kenapa ia berubah pikiran. Mereka adalah seorang dokter di sebuah klinik di Spanyol dan Amir Sabori, seorang pria Iran, yang membantunya dalam mendapatkan perhatian medis. Amir bahkan sempat mengatakan kepada Amene agar ia memaafkan Majid untuk bisa membuktikan kepada dunia bahwa orang-orang Iran itu baik dan punya sikap saling memaafkan. Keputusan Amene dalam memaafkan Majid telah disambut dengan hangat oleh masyarakat Iran. Dalam waktu beberapa bulan kemudian, sebuah patung yang menyerupai Amene telah dipajang di sebuah pameran di Teheran. Terlepas dari Majid ini yang tidak bisa dibutakan, bukan berarti Majid bebas dari hukuman. Sebagai gantinya, Majid dihukum penjara, dan keluarganya wajib membayar uang kompensasi untuk perawatan Amene. Pada tahun 2014, Majid ini justru dibebaskan dari penjara, dan kompensasi yang mesti dibayarkan kepada Amene sudah terlupakan. Dan pada titik inilah, Amene merasa telah dikhianati, dan ia merasa tidak mendapatkan keadilan dengan musibah yang harus ia tanggung seumur hidupnya, yakni kehilangan kedua penglihatannya.